Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Nani Hadi Cahyanto SH. Yang kami hormati para Ketua Umum Organisasi Anggota Federasi Kongres Wanita Indonesia, yang kami hormati para tim ahli, yang kami hormati para Dewan Pimpinan Kowani, yang kami hormati Bapak Radityo dari Universitas Pelita Harapan, dan yang kami banggakan seluruh hadirin tamu undangan yang telah berkenan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, memulai acara, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne Hari Ibu. Untuk melatih lambang kasinan suci, Ibu Indonesia, untuk bina tunas bangsa. Berkorban sadar kita tercapai dengan giat bekerja. Merdeka sadar
segala hormat kami silakan. Kita beri aplaus yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dapat hadir di Kowani ini memenuhi undangan. Tentunya semua ini atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita diberi kelancaran, kesehatan dan kemudahan untuk hadir di rumah perjuangan Kowani, rumah peradaban. Dan terima kasih kepada UPH yang saat ini hari ini akan memberikan sosialisasi tentang apa? RDS. RDS itu apa? Nah, Real Demand Survey nanti untuk jelasnya akan langsung dipaparkan oleh dari UPH. UPH itu dulu itu saya ngeri loh Pak. Iya, karena anak saya pengen ke UPH, saya bilang jangan, nanti nggak punya tabungan karena judulnya UPH. Mama apa sih kok nggak ngerti? Iya, tahunya Mama UPH itu uang papa habis. Ibu bisa aja. Iya benar, satu sampai anak saya pengen itu saya gak kasih soalnya nanti uang papa habis. Tapi ternyata alhamdulillah kita justru dihadirkan di sini berkat juga. Yang terhormat kepada ketua-ketua umum yang pagi hari ini hadir. Mohon maaf saya tadi kok langsung ngoceh karena saya pengen ngomong tadi UPH. Yang terhormat kepada ketua-ketua umum pemilih dari organisasi besar Federasi Kowani ini, dan juga kepada ketua-ketua Dewan Pimpinan serta staf ahli dan juga pimpinan mungkin dalam perjalanan. Puji syukur ya hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan ini. Semoga awal untuk nanti kita akan mengadakan jadi kelanjutan dari kemarin kita mungkin kan belum selesai ya pembahasan, baru penetapan. Nah saat ini apa yang dikerjakan raker kemarin untuk dipaparkan kembali, untuk dibahas bersama supaya menjadi penetapan untuk dijadikan program kerja ini kita sebarkan di seluruh organisasi. Itulah hari ini yang kenapa kita hadir hari ini, tujuannya untuk itu. Kalau tidak dimukerkan, tidak diketok lagi untuk program kerja, terus gimana kita mau melakukan program kerja? Padahal kita sudah lewat, sudah bulan Juni seharusnya, ini bulan April, sehingga anggaran-anggaran dari RPJM itu ikut kita serap, sehingga serapan dari seluruh program-program di pemerintah kita bantu dengan program-program kita. Selama ini kan kebingungan di akhir di bulan Desember baru bingung, ini gimana ini? Kok gak keserap? Terus akhirnya tidak tahu harus bagaimana, kadang harus kembali ke pemerintah. Padahal sangat dibutuhkan oleh rakyat, sangat dibutuhkan oleh masyarakat paling bawah. Kita bicara tentang 100 tahun Kowani. 100 tahun Kowani di tahun 1928. Ketika saya mendapatkan amanah, terus terang Bu, baru saya buka Bu. Sebelumnya saya nggak pernah buka Bu. Saya tahu sejarahnya Kowani, tahu tentang bahwa lahirnya Kowani itu melahirkan Hari Ibu, tahu melahirkan KPPA. Tapi hal yang sebetulnya itu yang dimau itu apa sih? Semua itu pasti kan punya tujuan. Beliau yang saat itu dari jauh, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, perjalanannya cukup panjang, jauh dan sangat repot. Ada pulau, ada laut, ada sungai, ada hutan dan sebagainya. Coba bayangin Bu, dulu belum ada WAG loh Bu ya, belum ada bus, belum ada transportasi, belum ada telekomunikasi. Tapi coba bayangin di tahun 1928 Indonesia belum ada yang namanya Indonesia. Tapi kalau organisasi ini sudah berdiri, ada
yang lebih dari 100 sekian ya Bu ya. Yang pastinya ini organisasi kenapa berdiri? Pasti mempunyai misi, visi dan keinginan yang sama. Ada PPRI saat ini, ada Permanas, ada Kemala, Kemalanya ini. Senior saya ini dulu saya senang banget dengan senior saya yang cantik-cantik ini, benar. Dan juga yang lain tentunya ada JLN, ada catur ini tak boleh saya lupa kalau karena pemusuh saya sebentar lagi ulang tahun catur Wirawati Catur Bangsa, mohon maaf, dan juga pejuang 45 dan Srika Salina, ada Saka Ika Boga. Ibu sehat sudah? Kau mau datang juga. Dan ini ada pergerakan Salina juga. Terima kasih Ibu. Dan juga ibu-ibu yang lain, Salima dan Perwira. Pepabri, Ada di sini. Perwana pertama kali. PP Kuat, PP Kuat Bu, PP Kuat mana? PP Kuat, Ah, mewakili. tepuk tangan PP Kuat. Nah, dia sampaikan ke temannya di PP Kuat dan PP Aku dong. Siap. Hadir ya. Siap. PP Kuat. Ya. Budi istri mana? Budi istri? Oh, alhamdulillah, terima kasih Bu. Dan juga yang lain belum cara mana? Perwira, udah. Perwira yang belum. Ada perlunya. Terus juga ada PIM, perwakilan PIM, ada perwakilan Kohati, mana tuh Kohati? Oh ini Kohati IWSL, ya. Sorry. Suara merdu soalnya. IWSS juga. Hal ini penting sekali. Selamat datang Umi. Belum doa nanti nunggu Umi datang soalnya. Pada intinya hari ini kita kupas tuntas tentang rencana kerja ke depan yang harus betul-betul sampai ke grassroots. Jadi ini betul-betul harus kita anukan regulasinya, sistematika, terutama hal-hal yang penting saat ini yang perlu kita angkat. Ada kebetulan ini Bu dari Salina ternyata sudah punya program yang sedang berjalan dengan gubernur ya Bu ya, apa namanya FKDM. Ini saya menggerakkan itu untuk seluruh Indonesia karena itu betul-betul ekonomi UMKM-nya ini harus bergerak dalam sebuah komunitas yang bisa memang betul-betul kita angkat. Jangan sampai dana itu bisa kita serap untuk betul-betul pelatihan. Dan juga ibu-ibu ketahui bahwa kita sudah beberapa banyak MOU yang sudah kita jalankan, namun karena situasi yang ada lebaran, ada hal-hal yang membuat kita itu belum sempat ketemu seperti ini. Mudah-mudahan nanti ini dari apa yang kita sampaikan nanti menjadikan tambahan masukan program-program itu menjadikan semakin pas tepat untuk kita distribusikan sampai ke tingkat bawah atau tingkat GUW, BKUW dan juga anak-anaknya. Karena anggota-anggota itu juga ada di sana. Tentunya dengan satuan-satuan itu akan menjadikan terserap. Jadi stop stunting, stop perundukan, stop kekerasan, stop bullying, terus stop. Nah ini ada kanker HIV. Sebetulnya itu ada vaksinnya. Nah ini kan jangan sampai konyol lah masa setiap hari masih belum berkurang. Itu namanya kena kanker serviks atau anu tuh sehari masih 50 loh Bu di Indonesia. Nah ini kan seharusnya bisa diatasi. Karena program pemerintah ada 1 juta vaksin untuk yang berulang tahun. Nah makanya kan belum tahu tuh ibu-ibu, siapa yang berulang tahun itu mendapatkan vaksin gratis oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa kok belum tahu? Ya karena memang belum kita bahas. Jadi saya berharap dari pencerahan ini, apalagi pas banget tim surveinya ini nanti kita adop. Terima kasih Bulin. Bulin ini juga alumni dari UPH, maka dari Bulin lah menjadikan UPH hadir di sini. Terima kasih Bulin. Bulina, salah Bulina yang telah membawa UPH
UPH sehingga bukan uang papa habis loh ya, sehingga usaha kita akan semakin sukses. Amin amin amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bapaknya nanti berkurang waktu untuk menyampaikan sosialisasi. Sambil menunggu teman-teman masih terjebak macet, mungkin mudah-mudahan secepatnya bisa penuh sehingga kita bisa rapat. Ini pun meja nanti kita kasih meja karena nanti ada yang berkhusus. Demikian, terima kasih. Wabillahi salam dulu deh, sehingga salam ini menjadikan penyemangat kita untuk melangkah Indonesia emas ke depan. Salam Ibu Bangsa, Merdeka melaksanakan Dharma. Wani abad kedua, transformasi bersama ibu-ibu hebat, melesat mendunia. Sukses. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Pagi hari ini kita haturkan terima kasih. Baiklah, dengan berbahagia tibalah kita pada kerjasama Universitas Pelita Harapan dan Kongres Wanita Indonesia. Nanti akan dipresentasikan oleh dari UPH. Namun sesi ini akan dipandu oleh Ibu Moderator kita, Ibu Lina. Beliau Bendahara Umum Koani, beliau juga adalah Ketua Umum Viveri. Kepada sang moderator dengan segala hormat kami silakan. Terima kasih ya Ibu Waalaikumsalam. Ketua Umum Koani yang kita sayangi semuanya, Ibu Nani Hadi Cahyanto SH, kemudian dari UPH Mas Kadit dan tim, kemudian ibu-ibu ketua umum organisasi yang sangat kita cintai dan banggakan yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Pada hari ini kita sama-sama alumni dengan Bu Yeni itu kan, kemudian itu di atas kita, itu sama-sama UPH. Kemudian ini saya dihubungi Bu Lina, DKI menunjuk UPH untuk membangun apartemen perumahan di Bojong Indah Cengkareng gitu. Terus saya langsung tertarik dong, ajakin dong Koani saya gitu. Nah jadi sekarang saya ajak ke sini, jadi Pemda DKI menunjuk UPH untuk sebagai lembaga sebagai kajian. Cengkareng Bu, Cengkareng. Bukan, saya juga tahu kan Bojong di sana bukan. Ada apartemennya, ada Bojong Indah. Dulu tempat banyak. Iya. Akan membangun unit apartemen yang tipe 28, 36 dan 45. Nah, saya langsung menyampaikan Koani dan juga selanjutnya sehingga waktu akhir yang menjadi unit bangunan apartemen kita juga turut masyarakat marketing bahkan mungkin nanti ada harga khusus ibu-ibu semua. Karena kita kalau mau ke Cengkareng ini apartemen di sana kan mungkin macet, kita bisa tinggal di situ. Mungkin itu yang punya di sana. Nah, untuk selanjutnya silakan. Dan juga nanti minta tolong disampaikan ke DKI bahwa meskipun Koani berperan serta di dalam survei ini. Terima kasih. Terima kasih, mohon silakan. Oh ya, satu hal, masyarakat ini Bapak kawan tuanya angkatan laut. Makanya ternyata juga jauh juga kelihatan. Terima kasih, mohon silakan Pak Gani untuk menyampaikan. Saya mungkin sambil berdiri nggak apa-apa ya Bu ya. Siap. Mohon izin Bu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ya, ibu-ibu sekalian. Pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Nani Hadi Cahyanto SH, Ketua Umum Koani. Lalu yang kedua adalah Ibu Ratu Dian Hatifah sebagai Sekjen Koani. Lalu Ibu Bendahara, Ibu Lina, dan juga teman kami di universitas. Kebetulan kami sama-sama mengambil program doktoral. Dan semua ketua umum organisasi di bawah Federasi Koani dan pengurus Koani. Tadi ada catur apa tadi ya? Wira Cantur Panca. Wirawati Catur Panca dan yang lain-lain. Saya nggak hafal karena katanya 118 organisasi
di bawah muatan. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk memulainya. Jadi bulan lalu UPH itu ditunjuk oleh Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas DPRKP namanya, Pemukiman Rakyat. Nah, kami ditunjuk sebagai tim survei. Jadi kami mengadakan kajian. Kajian ini ada 3 Bapak Ibu tujuannya. Yang pertama adalah kalau dibangun apartemen di sana, berapa minat masyarakat? 1. Yang kedua, pada harga berapa minatnya itu? Lalu ketiga, kemampuan dari orang-orang di sana. Ya. Nah, lokasinya saya tunjukkan itu memang di Bojong Indah. Memang ini membingungkan sekali karena ada juga yang di Bogor tadi sebagaimana disampaikan Ibu Nani. Jadi yang di sini adalah kecamatannya itu Cengkareng, Bapak Ibu. Oh, Cengkareng. Oke, Cengkareng. Jadi di Bojong Indah itu kalau kita naik KRL itu lokasinya tidak jauh dari apartemen ini. Jadi apartemennya disebut apartemen TOD. TOD itu apa? Transit Oriented Development. Jadi pembangunan perumahan di sekitar alat transportasi massal. Dalam hal ini adalah KRL. Terintegrasi ya. Betul. Hanya 300 meter. Jadi bisa dicapai. Ya, kami juga mengusahakan karena kalau sudah pakai TOD, mestinya harus ada Bojong sini ya. shuttle bus ya. Saya pikir Bojong. Karena itu cuma dekat sekali. Cengkareng. Baik, tipe yang ditawarkan itu tipe 28, 36 dan 45. Mungkin next page bisa Pak Zoel. Ya. Nah ini kurang lebih gambaran desainnya seperti ini. Sebenarnya di sini kalau dilihat cuma ada 2 tower, tapi sebenarnya itu adalah 3 tower. Masing-masing tower itu 200 unit. Jadi yang akan 600. dibangun di sana adalah 600 unit. Dan ini adalah hak milik ya Bapak Ibu. Jadi dibangun di Biasanya tanah Pemda apartemen bukan DKI, hak tetapi milik. statusnya nanti hak milik. Ya. Bagus dong. Ini menjadikan sesuatu yang berbeda dari Apartemen yang lain. ditawarkan oleh swasta. Karena di sini Iya. ada kepastian pembangunan sampai selesai dan diserahkan karena langsung dari Pemda, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya next. Nah ini terus aja langsung. Nah ini lokasinya sob. Saya mau izin pakai. Nah ini lokasi tapaknya itu sebenarnya di sini Bapak Ibu. Mungkin kan kurang ini. Kalau di layar nggak kena ya? Nggak bisa ya? Layar sana ya. Oke. Oh ya siap. Ya kalau di TV nggak kelihatan ini pointer saya. Terlalu terang Jadi kali. ya. Jadi di sini Bapak Ibu ini tapaknya. Tadi ada yang bertanya tentang lokasinya. Nah ini ada jalur kereta gitu. Nah salah satunya di sini. Ya. Jadi ini lokasinya dekat 300 meter dengan stasiun Bojong Indah. Jadi di jalan Bojong Indah. Mungkin next lagi Pak. Nah ini adalah gambaran sebagaimana di sini ada. Jadi kalau KRL, kalau jalan kaki mungkin 2 menit ya. Lalu 3 menit ke halte bus, 10 menit ke terminal, ini Kalideres. Lalu 2 menit ke pasar, 10 menit ke pusat perbelanjaan, di sini ada 2 menit ke SD, ada SD-nya, 7 Ya, menit hutan kota, apartemen biasanya nggak hak milik ini udah jadi. 2 menit ada puskesmas. Biasanya cuman ini aja, nggak bangun. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini adalah fasilitas-fasilitas ya. Jadi ada fasilitas olahraga, tempat bersama ya. Lalu ada ruang kebugaran dan lain sebagainya. Next Pak. Terus iya ini fasilitas-fasilitas terus ini ada olahraga. Nah ini stop di sini ya. Nah ini adalah desainnya Bapak Ibu, kurang lebih ini untuk yang tipe 28. Jadi ada 3 tipe ya, 28, 36 dan 45. Betul Ibu. Iya. Jadi memang ini kita
berikan tiga DKI menawarkan 3 perumahan ya. Untuk yang single bisa Apartemen ini ya? JHU, betul, apartemen TOD. Untuk yang single, untuk yang sudah beristri, sama yang mungkin punya momongan, mungkin bisa yang lebih besar ya, 45. Terus, nah ini desain-desainnya, nanti kami sudah bagikan filenya ke pengurus Koadi, jadi nanti kalau mau disebarkan, monggo. Terus Bapak, nah ini tipe 28-nya, terus ke bawah. Nah kita juga untuk yang disabilitas, kita juga ada akses ramah disabilitas. Terus, ya ini yang 36 itu, ini ilustrasi desainnya. Terus, nah itu pembagian ruangannya, mungkin nanti bisa dilihat lebih jelas ya. Terus Pak, yang 45, terus, nah ini yang 45 agak besar, jadi ada 2 kamar. Terus, nah stop dulu. Nah, jadi sampai sini ada pertanyaan. Nah, daripada saya ngobrol terus, mungkin kalau ada dari Bapak Ibu pertanyaan, monggo silakan. Lanjut, oke. Mungkin ini Mas mengenai status tanah kan, kalau bisa Ya. kita beli apartemen tanah itu kan hanya berapa tahun? Betul. Kalau ini Ini udah hak milik gitu. Iya. Kalau ini karena dimiliki oleh Pemda Bu, jadi minimal itu kalau nggak salah 20 tahun bisa diperpanjang. Ya, jadi 20 tahun. Oh, bisa tetap punya diperpanjang. Dan ini kan Pemda. kita beli dari Pemda. Kurang lebih seperti itu. Memang yang Milik membangun tapi nanti terbatas. developer swasta. Gitu. Tapi itu statusnya ada hak privilege milik. juga. Jadi, Hak milik tapi terbatas ya. Pasti ditawarkan pakai Iya. sistemnya auction ya, lelang gitu. Siapa pemenang lelangnya, monggo silakan dibangun di sana. Tetapi karena ini pemiliknya DKI, ini sebenarnya kami menyasarnya ya Bapak Ibu, atau Pemda DKI menyasarnya itu penghasilan antara 9 juta sampai 14 juta 600. 9 juta itu per bulan. Penghasilan per bulan. Tapi ini penghasilan gabungan Dari sebenarnya. sisi saya Gabungan. belum bisa udah bisa lagi dong. Selama kan bisa cash. Beli cash langsung 20 unit misalnya. Jadi yang bagi yang pensiun mungkin ya Bapak Ibu bisa membeli. Tapi kalau Bapak Ibu pensiun kan biasanya ada putra putrinya atau saudara-saudaranya. Gitu. Ini penghasilannya 9 sampai kalau yang penghasilan 9 juta sampai 16,5 itu nanti Pemda DKI ada financing, kemudahan pembiayaan. Aku belum ada bisa nyicil dong. Ibu langsung ambil. Langsung 45 Bu. Nah, jadi bisa. Jadi penghasilannya ini gabungan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini penghasilan yang baru dapat kerja misalnya kayak 6 juta, 7 juta, tapi kalau dia sudah berkeluarga, beristri, istrinya juga kerja, gabungan gitu ya. Nah, lumayan. Kenapa? Karena ada pembiayaan dari DKI yang murah tanpa DP. Nah, kalau tanpa DP itu kemungkinan bisa cicilannya itu sekitar 2,3 sampai 2,9. Tergantung luasannya mana. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ya, ada bantuan pembiayaan. Jadi dipermudah karena mereka kalau di DKI di bawah gaji di bawah 14,6 atau 16,5 ya saya lupa. Nanti tolong cek. Itu termasuk MBR, masyarakat berpendapatan rendah, dan mereka akan mendapatkan bantuan. Ya, bantuannya macam-macam, bisa bantuan DP, bantuan bunga dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dimanfaatkan Bapak Ibu. Makanya kami datang ke sini, siapa tahu cocok dengan Bapak Ibu atau karirnya, tubuh karirnya makanya ya. Baru masuk, nah itu paling cocok di sini. Bagaimana dengan penghasilan yang di atas 14,5 itu ya?
Mereka akan masuk ke tanggung dan komersial, makanya harganya beda. Cuma fasilitas yang dialami atau yang Biaya diberikan oleh perawatannya DKI mahal. berbeda dengan yang Belum gaji iuran atau penghasilan macam-macam. yang di bawah 14,5. Listrik. Jadi ini ada beberapa perbedaan. Parkir. Jadi enaknya kalau beli satu aman, kalau memang minat ya, satu itu aman. Yang kedua selain aman, yang kedua ada fasilitas pembiayaan, keringanan. Gitu. Ya. Apalagi yang penghasilan yang saya sebutkan tadi. Nah sekarang range harganya berapa? Nah ini range harganya dimulai dari 360 juta range-nya, tapi bisa ke atas gitu. Tergantung permintaan. Semakin banyak permintaan ya semakin tinggi gitu. Ya. Jadi kalau 360-an itu per meternya Bapak Ibu itu sekitar 11 juta meter persegi. Jadi kalau yang 28 tadi dikali 11 juta meter persegi, bukan 11, mohon maaf, 13 ya, 13 meter persegi. Jadi 13 kali 28 sekian itu adalah 360 juta. Daripada mohon maaf ini kontrak biasanya kalau kita kan kontrak ya uangnya ya hilang aja. Kalau yang ini kan nggak pakai DP, cicilan di bawah 3 juta bisa masuk gitu. Dan itu udah rumah kita sendiri, kurang lebih seperti itu. Untuk yang penghasilan yang saya sebutkan tadi yang 16 itu, jadi ada bantuan dari DKI gitu. Nah tadi disebutkan peran Kuani di mana? Ya. Nomor satu, peran Kuani Capek. bisa, nah ini tolong ditampilkan. Kalau memang Bapak Ibu berminat mau ngecek pertanyaannya, jadi kami ada kalau ngisi pertanyaan bisa di scan di sini pakai HP, nanti di scan. Itu sekitar 15 sampai 20 menit, gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengisi dan Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu termasuk orang-orang pertama nanti yang dihubungi ketika pembangunan, gitu. Jadi mereka kepingin orang-orang yang mengisi dan memiliki minat itu yang dijual duluan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu atau Ibu-ibu memang berminat untuk menjadi agent untuk sales nantinya, Kuani memiliki peran di sana, monggo nanti kami sampaikan. Ya. Nah itu nanti kan ditulis apa itu namanya organisasinya. Saya sarankan organisasinya nggak usah organisasi Bapak Ibu sendiri, tetapi langsung aja Kuani gitu. Karena itu organisasi Bapak Ibu kan di bawah Kuani. Sehingga ketika kami berbicara kepada DKI itu bukan organisasinya macam-macam gitu loh, tetapi oh ini Kuani berminat, banyak yang isi, mereka berminat, special price kan lebih mudah. Jadi saya sarankan menggunakan organisasi satu aja yaitu Kuani, gitu ya. Jadi sehingga terlihat. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Pak izin tanya. Silakan Ibu. Mohon maaf tadi pertama dijelaskan bahwa ini apartemen ini adalah hak milik. Ya. Tapi dalam perjalanan penjelasan tadi disampaikan miliknya DKI. Maksudnya bagaimana ya? Oh, tanahnya tanah DKI. Tanah DKI. Ya, tapi kan sudah dipecah. Kalau kita beli rumah itu kan ada bangunan, ada tanah. Iya, iya. Ya kan? Ketika kita beli, kita dapat bangunannya dan juga tanahnya. Kan begitu. Tetapi kalau apartemen sedikit berbeda karena kita itu nggak memiliki tanah, tetapi Ya. memiliki unit. Biasanya hak bangunan aja. Iya, Iya. tanah bangunan, tetapi unitnya itu punyanya kita. Orang bilangnya apa ya? Udah dipecah gitu loh. Oh iya. Terus Strata title, terima kasih. Terus biasanya Pak apartemen Iya. itu Terima kasih. biasanya apartemen biayanya perawatan mahal sekali Pak, macam-macam. Ini kalau yang di DKI kita antara ya Bu ya, per meternya itu 12.000, sekitar segitu. Bisa 10.000, bisa 12.000. Itu Di mana itu? Yang sekarang Ibu. Nah ini kan apartemen TOD yang dibangun oleh DKI, jadi agak sedikit berbeda karena memang menyasarnya tadi MBR dan MBT, gitu.
Belum nanti ada biaya parkir, biaya lain-lain, listrik dan lainnya itu. Iya. Nah, di kuesioner Bapak Ibu isi aja maunya biaya per bulannya berapa. Nah, ini kan kita lagi bertanya kepada Bapak Ibu. Kalau berminat, ya, itu di harga berapa gitu. Ya tentunya kalau berminat ya harganya paling rendah Pak. Tapi perendahnya pun kami udah batasi di 360. Pensiunan mundur, Pak. Nah, kalau bulanannya itu kalau nggak salah kalau 12.000 itu sekitar 300.000 per bulan biayanya. Untuk tipe yang kecil, tentunya kalau ngambil tipe yang 36 biayanya bertambah karena kan luasannya bertambah. Gitu. Ya Bu, silakan. Saya pernah melihat Ya. aplikasi Guru. Iya. Guru. Ya. Dia membantu kita menginvestasikan untuk menjadi pemilik sharing beberapa apartemen. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi tidak full satu apartemen. Iya. Jadi kenapa saya nanya gini? Karena Mas tadi kan ngomong bagi orang yang bisa memborong sekian gitu loh, penghasilannya berarti di atas UMR. Ada nggak planning UPH untuk mengkonstruksi sistem seperti di Goro tadi? Jadi misalnya tetap Mas bangun, terus Mas bisa sewakan ke yang lain, kita patungan sharing beli kayak crowdfunding gitu, seperti yang dilakukan Goro. Tetapi juga berpeluang teman-teman ini bisa mendapatkan penghasilan dengan menginvestasikan ke Mas gitu. Mas sendiri kan bisa bangunan juga ada, jadi ada crowdfunding. Ya, saya perlu luruskan pertama. Jadi UPH itu mengelola juga tidak, Bu. Kami ditunjuk untuk mengadakan survei ini. Oh, khusus Bertanya kepada masyarakat. Nah itu dulu, itu peran dari UPH saat ini. Ya, Bu. Nah nanti setelah informasinya masuk, ya harga berapa, misalnya Bapak Ibu, oh ternyata yang dipilih kebanyakan rentang harganya yang luasan 28, maka yang dibangun 28 yang lebih banyak daripada yang 36 atau 45 seperti itu. Tetapi kalau memang orang-orang maunya di tipe 45, ya nanti 45 juga dibangun. Iya, Nah untuk komersial, survei kan tadi aja, saya Bapak. sebutkan ya ada 3 tingkatan. Kalau Pemda DKI itu membaginya 3 tingkatan. MBR masyarakat berpendapatan rendah, MBT berpendapatan tanggung, dan berpendapatan tinggi. Yang tinggi itu di atas 22 juta sebulan. Itu termasuk tinggi kalau di DKI. Nah, bagi mereka yang mengisi di atas 22 juta dan mereka mau membeli, itu satuan per meternya tidak 13 juta lagi, tetapi sudah 19 juta per meter, antara 18 sampai 19 juta per meter. Begitu. Di daerah sana startingnya 20 juta sampai 25 juta per meter persegi. Paham Mas? Siap. Saya rumahnya Cengkareng soalnya. Siap. Tahu Bojong Indah ya. Jadi sebenarnya dengan harga 360 itu make sense banget untuk keluarga-keluarga yang muda. Dan stasiun KRL itu bisa kemana-mana. Kalau mau ke Jakarta Pusat atau kemana-mana bisa masuk ke sana. Jadi ini sangat-sangat bagus. Ada Bapak Ibu? Silakan Ibu. Ini mungkin lebih kepada usul ya Pak. Ya. Karena yang hadir di sini ini kawan di lembaga. Saya kira kalau yang sudah pengurus mungkin udah nggak butuh itu kecuali dia investasi. Yang kedua adalah mungkin yang paling menarik ya, harusnya kerjasama dengan Kowani karena organisasi ini juga punya admin, punya sekretariat yang mungkin belum punya. Jadi nanti kalau direkom oleh Kowani itu bisa dapat gitu, ya kan? Itu yang menarik saya kira. Jadi pendekatannya lebih kepada personal, tapi kalau sekretariat, organisasi ini punya sekretariat semua. Itu mungkin yang belum punya, gitu ya, tenaga sekretariat atau yang investasi.
sehingga semua yang mau beli nanti nilai komponen keuangan bisa dapat. Itu mungkin sweetenernya bagi keuangan. Saya kira itu usulan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu usulannya. Itu memang kami akan sampaikan ke DKI ya Bu nanti. Tetap karena mereka adalah yang menjadi pemilik bangunan dan proyeknya. Ada pertanyaan juga dari belakang. Silakan. Terima kasih Pak. Berdiri Bu. Saya dari Pertina. Pak, saya mau tanya, saya kan bukan warga DKI ya Pak. Berarti yang harus beli itu harus memiliki itu harus warga DKI atau KTP DKI atau boleh KTP di luar DKI itu satu. Terus kan tadi masa pemakaian 20 tahun terus baru diperpanjang berarti Terbatas ya Kak, bukan hak miliknya kok itu. pakai gitu atau Bukan hak milik dong. Iya, milik kok pakai diperpanjang. Waktu 20 tahun setelah 20 tahun pemakaian perpanjangannya itu anggap aja pemerintah ini sudah berganti-ganti orang toh Pak, ya kan? Aturannya kan pasti berbeda gitu kan. Nah itu jadi masalah Kalau hak milik kan seterusnya ya, mestinya ya. Ini tadi ada beberapa Terbatas. Bapak Ibu lawyer ya Hak yang milik tahu terbatas. tentang hukum pertanahan. Setahu saya selama ini tidak menjadi masalah, betul ya Bu ya? Untuk perpanjangan setelah 20 tahun kalau itu punyanya pemerintah. Iya. 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 Harus diperpanjang 25 sampai 30 tahun bahkan ya. Hak bangunan. Jadi biasanya sih yang sudah-sudah sih tidak ada masalah sih, ya. Yang sudah-sudah karena ini kan Pemprov DKI. Ya saya nggak ada ini, tapi yang sudah-sudah sih, yang sekarang lagi dibangun di mana-mana itu sih tidak ada masalah. Bapak Ibu bisa cek sih. Ini kita bicara Pemprov DKI ya, pasti berbeda dengan daerah-daerah yang lain mungkin yang lebih kecil. Nah, hak kepemilikan tadi KTP-nya seperti apa? Jadi sebenarnya mereka ketika memberikan kepada kami tugas untuk mensurvei, nah kenapa kami ke Jakarta Pusat ke sini ke Kuani? Karena memang mereka bukan hanya masyarakat di Cengkareng sekitar situ, tetapi Bodetabek juga bisa. Jadi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga boleh untuk mengisi survei, dan kalau minat silahkan diisi aja. Karena bisa juga ada yang komersial kan. Jadi semuanya tidak untuk MBR, tetapi ada juga yang komersial. Silakan. Tadi ada pertanyaan dari belakang, silakan. Terima kasih Mas, saya dari Perempuan Indonesia Maju. Saya menanyakan sedikit Mas tadi tentang status ya, karena kan kalau Pemda itu kan ada ketentuan setiap 5 tahun sekali berubah-ubah, apalagi kepemimpinannya. Kepemimpinannya pasti akan berubah-ubah. Kalau gubernurnya yang ini benar, ya ini. Kalau gubernur lain lagi kebijakannya. Nah yang saya pertanyakan, ini kan tadi dibilang pendengaran saya kalau nggak salah statusnya sertifikat hak milik ya. Ya, Seperti pertama itu. hak milik. Sedangkan tadi Mas tanyakan Terbatas. 20 tahun sekali itu ada perubahan. Ada. Oke, yang namanya sertifikat hak milik itu ya selamanya. Selamanya, iya. Itu nggak beribu, setahu saya ya, maaf ya karena. Dan kedua, kebetulan saya juga properti ya Mas ya. Jadi seperti saya mainnya di Subang. Nah, 5 tahun, 6 tahun zona saya pada saat itu perumahan. Tiba-tiba kepemimpinan baru lagi, zonanya berubah lagi tuh. Nah, apalagi ini perubahannya tiba-tiba di DKI sekarang gubernurnya ini. Ternyata 5 tahun lagi udah berubah lagi. Terus gimana statusnya teman-teman apa kita yang mengambil? Sedangkan Mas sendiri tadi maaf mengatakan saya juga nggak bisa menjamin gitu. Nah, ini yang kami pertanyakan. Terima kasih. Satu lagi, saya boleh bertanya. Silakan. Ini kan Cengkareng itu bukan wilayahnya DKI. Cengkareng itu berarti ya Banten. Jakarta Barat masuk. Iya. Oh, bukan Jadi begini, Banten. Bapak Ibu. Saya nggak bisa menjawab. Kenapa saya nggak bisa menjamin? Ya karena memang seperti yang Ibu sebutkan. Saya hanya bisa menjawab dari yang sudah ada aja. Jadi Bapak Ibu cek aja. Apakah ada permasalahan misalnya nih, ada rumah hak milik yang sudah
beli dari Pemda terus dirobohkan, digusur atau gimana setelah pakainya habis. Sejauh yang saya tahu tidak ada, sampai saat ini belum ada. Silakan Bapak Ibu cek gitu. Tapi kalau saya disuruh menjamin, ya nggak bisa. Saya jamin. Itu kalau jualan dapat jaminan itu menghilangkan peluang orang mobil dong Mas. Iya betul, nggak masalah. Dari saya memang seperti itu, tetapi dicek aja apakah. Ya. Iya. Ibu boleh jelaskan mungkin dari pendapat Ibu sebagai lawyer? Nggak apa-apa. Maksudnya Dari yang sudah gimana? Silakan. iya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Di sini kita mengakarnya kepada Undang-Undang Pokok Agraria, di mana undang-undang itu kan sebagai dasar keputusan untuk segala sesuatunya. Di situ diatur bahwa HGB masa berlakunya itu 25 sampai 30 tahun dan bisa diperpanjang. Seperti itu. Jadi memang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi bukan atas dasar pemerintahan. Ada Ibu mau nambahkan? Kalau saya sebagai konsultan hukum ya Pak, bahwa kalau namanya peraturan itu nggak bisa begitu saja berganti. Orang jelas kan harus ke DPR dulu segala macam gitu. Jadi jangan takut kalau peraturan berubah karena pastinya akan lebih baik daripada yang lama. Siap. Terima kasih. Bapak Ibu, saya ini background saya adalah ekonomi ya. Jadi saya pengetahuan tentang notariat dan hukum kurang. Tetapi tadi dari dua ibu-ibu, ibu siapa? Bu Maya ini notaris, gitu ya. Dari Bu Maya dan Bu Ratna, ya, konsultan hukum. Dari mereka berdua, kalau pemerintah berganti itu tidak serta-merta peraturan bisa diganti, gitu. Jadi mestinya kuat, ya. Apalagi kita berbicara Pemprov DKI. Tapi kebijaksanaannya yang suka itu. Yang lain Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada atau nyoba pertanyaannya apa sih gitu, bisa langsung di scan. Nanti saya pandu. Kalau ada pertanyaan yang Bapak Ibu nggak bisa, tanyakan langsung aja, gitu. Disebarin aja punya. Iya, ini di sini tinggal di scan. Iya, di situ tinggal di scan. Nanti di akhir pertanyaan sekitar 15 sampai 20 menit. Itu dari panitia, dari tim survei nanti akan mengirimkan voucher GoPay atau OVO. Ya, memang jumlahnya nggak banyak untuk ngopi aja. Ya, silakan Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu coba kira-kira kalau ada pertanyaan yang nggak jelas atau apa bisa ditanyakan di saya. Ini pensiunan mundur. Silakan Ibu. Nggak cukup. Lagi buat apa? Ya? Buat apa? Iya, buat ini apa? Ini ada pertanyaan dari Ibu siapa? Bu Lili ya. Ada universitas tidak, terus berapa menit ke bandara? Jadi lokasinya itu Bu, itu di akhir jalan Daan tol Jor di Daan Mogot yang mau masuk tol bandara. Itu lokasinya sebenarnya. Jadi perkiraan saya ke bandara sekitar 15 sampai 20 menit saja naik mobil, gitu ya. Terus Macetnya apa? universitas di dekat sana itu banyak sih. Jadi dalam radius 5 sampai 6 km itu di situ ada, kalau ke arah tol Tobeljeruk, di situ ada Ukrida, ada Esa Unggul, ada Mandiri University. Mandiri baru bikin universitas di sekitar situ. Lalu ada PLN University, ada 4 universitas yang saya tahu. Betul, karena di Jakarta Barat lumayan banyak universitas, ada 4. Terus mall terbesarnya ada di Puri. Mall Puri, betul Bu. Mall Puri itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Gitu.
dari Bojong Indah. Kalau naik motor mungkin cuma 10 menit kali di situ. Ya. Jadi ada pusat perbelanjaan, ada pusat pendidikan, lalu ada beberapa perusahaan di sana. Misalnya banyak banget tuh di sepanjang itu ada orang tua grup, ada di situ orang tua grup, lalu ada apa lagi ya? Saya lupa sih, tapi kurang lebih. Apanya? Busway. Nah, busway itu ke arah Daan Mogot ada, ya. Tapi memang nggak langsung di depan rumah, belum. Jadi harus naik mungkin ojek sekitar 5 menit keluar ke arah jalan besarnya. Saya puas. Ya sudah, puas. Ya kalau puas ya nggak ada ini. Nah, semuanya puas loh. Oh semua siapa? Benar. Oh Lebak Bulus. Oke. Iya. Terima kasih Bu. Siap Ibu. Ini kan survei ya. Iya. Iya. Boleh dibilang usia kita juga menilai. Iya. Jadi kalau saya baca kuesionernya, Iya. apakah Anda tertarik apa kendalanya dengan tempat tinggal saat ini? Iya. Tidak ada kendala toh Pak. Iya. Oh, kita udah nyaman hidup sampai saat ini. Betul. Saya bingung meneruskan kuesioner itu. Iya. Ya kan? Itu masalah kuesioner. Iya. Jadi saya stop Siap. karena kendala tempat yang saat ini sudah ada. Iya. Kemudian apa yang membuat dengan apakah ukurannya Iya. kecil atau apa? Oh, kalau kita di Manula ini tinggalnya tuh di ground lah. Iya. Bukan di apartemen lagi. Iya. Jadi untuk kuesioner saya rasa tidak tepat sasaran. Siap Bu. Oke, satu. Iya. Tapi kalau kerjasama Iya. itu mungkin bisa dilakukan. Iya. Contohnya kami ini kan bukannya sombong, adalah orang-orang yang memiliki link, Iya. yang orang-orang yang pasarnya mungkin cocok dengan rumah ini. Iya. Ya, mungkin bukan untuk anak kami, Iya. bukan karena kami sombong ya Pak. Anak kami biarlah urus dirinya sendiri, dia berjibaku dengan usahanya, Iya. ya. Gitu. Tapi mungkin untuk karyawan kami, Betul Bu. untuk yang di bawah organisasi kami, apakah ada UMKM-nya? Kalau UMKM-nya menengah, seperti kata ibu kita ini, mungkin untuk staf UMKM yang kami Betul. punya. Betul. Mungkin yang punya UMKM juga enggak bukan. Jadi the next-nya itu kalau memang kuesioner ini Iya. bisa kami bawa ke mereka, Iya. kami akan distribusikan. Kayak saya misalkan, Iya. ini ada apartemen silakan isi. Iya. Nah, mungkin lebih tepat sasaran Iya. dari segi kuesioner dan tepat sasaran marketnya. Betul. Nah, jadi Setuju datanglah UPH ke kami Iya. untuk berkolaborasi. Iya. Jangan jadikan kami marketnya, Oh siap Bu. karena kami bingung mengisinya. Iya Bu. Makanya, Paham Ibu. Terima kasih. saya tutup kuesioner. Iya. Saya tidak lanjutkan. Siap. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin bisa minta bisnis kartu Ibu ada? Enggak usah. Oh ya. Barcode Iya Bu. itu diberikan ke kami, jadi Oke. kami bisa serahkan ke Siap, Bu. anggota. Bagaimana caranya kami bisa nyimpan barcode? Nah, saya itu sebenarnya sudah memberikan ke pengurus Kowani tentang ini. Ya. Nah, sekarang untuk menyebarkannya bagaimana? Atau Bapak Ibu mau? Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke. Pengisiannya ini harapan kami bisa selesai tanggal 10 Juni, Bapak Ibu. Jadi silakan disebarkan. Tapi selama 20 tahun kan berarti 240 bulan. Ya, 240 bulan kali 12 bulan itu 600 juta untuk banyak. Betul, tapi untuk 20 tahun itu bunga cuma 5%. Itu bunganya 5%. Jadi bunganya disubsidi. Kalau ibu kredit biasa
itu ada DP 1, terus yang kedua bunganya pasti tidak 5%. Jadi ini plan itu 2,5 juta Iya. per bulan Iya. tanpa DP. Iya. Itu ilustrasinya. 20 Iya. 20 tahun. Iya, gambarannya 20 Kalau tahun. misalnya yang terendah kan ini saya Iya. ambil yang terendah. Betul, betul. Saya contoh seperti ibu tadi, Betul. kira-kira saya menyebarkan orang di sekitar saya yang belum punya rumah. Betul. Iya. Kalau sendiri kan ibu nanti Iya. Udah WA. Saya nggak punya karyawan, tapi orang-orang di sekitar saya banyak. Sama Mbak Soko. Iya. Apriani. Oh, Cijantung, siap. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Iya. Iya. Nah, jadi 2026 kita adakan RDS. Hasil dari RDS ini akan dibuat untuk membuat studi kelayakan, gitu. Yang sudah ada adalah studi kelayakan untuk rumah sewa sebenarnya, tetapi mereka tidak mau sewa lagi, maunya dibikin hamilik, begitu. Jadi mereka harus mengadakan studi kelayakan, gitu. Itu berapa tahun ya baru dibangun? Nah, begini Bu, mereka akan membangun kurang lebih akan jadi 2030. Jadi sebenarnya nggak lama lagi, 4 tahun lagi. Udah ganti presiden kita 4 tahun lagi, karena sudah masuk, mereka punya program dari DKI sudah masuk program. Jadi sepertinya sebelum pergantian gubernur baru atau waktu itu sudah harus selesai. Dibangun, paling nggak sudah dibangun, masalah selesainya mungkin 2030. Nah, itu harus sudah selesai. Makanya ini cepat. Iya. Jadi dibangunnya kemungkinan tahun depan atau 2 tahun lagi, 2027 atau 2028. Pembangunan sekitar 2 tahun ya.